Cuma gara-gara punya rambut hitam pekat kayak langit malam. Gadis sekecil ini ngabisin seluruh hidupnya dikurung dalam penjara bawah tanah. Baru umur 5 tahun, dia udah harus nulis 100 kalimat permintaan maaf cuma demi dapetin secuil makanan sisa. Dan parahnya lagi nih, paman dan bibinya malah jadiin dia sansak hidup buat pelampiasan. Namanya Miller. Asal kalian tahu, ibunya itu putri ke-9 dewa. Ibaratnya nih orang suci yang disembah sama separuh kekaisaran. Punya rambut perak berkilau adalah ciri khas kebanggaan mutlak keluarga mereka. Sang status suci ibunya itu ibarat mesin pencetak uang dan ngasih keluarga ini kekuasaan tanpa batas. Tapi suatu hari ibunya pulang hamil besar. Beneran nolak buat ngasih tahu siapa identitas sang ayah. Sampai akhirnya Mila lahir dengan rambut hitam pekat itu. Semua orang langsung sadar, ayahnya itu pasti dari ras iblis musuh bebuyutan. Keluarga Hebron ini yang ngebangun reputasi suci itu, jelas nggak bisa nanggung rasa malu. Karena detik Miller ngambil napas pertamanya, ibunya malah menghembuskan napas terakhirnya. Reputasi emas milik keluarga langsung hancur lebur saat itu juga. Mila kecil pun terpaksa jadi kambing hitam paling utama. Sejak saat itu, dia dibuang ke kegelapan. Cuma berujung jadi pelampiasan amarah buat orang dewasa di sana. Gak ada cinta. Kalimat pertama yang pernah dia tulis adalah, "Aku membunuh ibuku." Bibinya terus mencuci otaknya teriak kalau dia anak iblis pembawa sial. Bahwa dia itu sebuah kesalahan pembunuh dan dia emang pantas membusuk. Miller yang malang jelas nggak tahan lagi. Dia terus disiksa sampai akhirnya pingsan total. Dalam koma yang dalam itu, dia ngelihat 4 alur masa depan berbeda dari hidupnya. Semuanya berawal sama. Di mimpi itu, dia akhirnya berhasil dibebaskan keluar. Tapi di garis waktu pertama, bibinya maksa dia buat ngasih minuman ke bocah rambut merah. Bocah itu minum tanpa curiga sedikit pun, dan boom! Mati seketika gara-gara racun di dalamnya. Usut punya usut nih, bocah itu ternyata putra kedua Raja Iblis. Dan bibinya ngejadiin Mila murni sebagai senjata pembunuh. Tragedi itu langsung memicu perang besar-besaran antara ras iblis melawan ras suci. Bertahun-tahun kemudian, Miller nggak sengaja ketemu pria yang ngaku sebagai ayahnya. Pria itu ternyata adalah bos besar dari para iblis itu sendiri, yaitu Trenduk Wendenberg. Nah, di masa depan, kedua Miller langsung dibunuh dengan kejam sama pamannya sendiri. Pria itu melempar tubuh hancurnya yang bekas digigit anjing pemburu tepat ke depan pintu rumah ayahnya. Benar-benar biadab banget kan? Jelas aja hal itu memicu perang lagi. Di mimpi ketiga, Miller sengaja memancing emosi para pelayan dan manfaatin kekacauan itu buat kabur. Dia akhirnya diadopsi sama bos yang santai dan hidup dengan identitas palsu kerja normal dari jam 9 sampai 5. Mimpi keempat itu singkat, tapi beneran kerasa beda banget. Ayahnya tanpa ragu langsung meluk dan mengelus rambutnya. Pria itu memanggilnya Mir. Padahal itu bukan nama aslinya. Hal ini ngasih dia perasaan hangat yang bikinnya aman banget. Waktu dia terbangun, dia sadar salah satu alur ini bakal jadi takdirnya. Mungkin dia bisa lolos dari neraka jahanam ini, makanya dia langsung nyusun sebuah rencana besar. Langkah pertama, cari ayahnya dan bongkar tuntas semua rencana jahat milik pamannya. Langkah kedua, menuntut uang tunjangan anak sekalian bayaran buat info penting itu. Sosok ayah di mimpi itu kelihatannya gampang luluh. Jadi, dia pasti setuju buat ngasih uangnya. Langkah ketiga, minta ayahnya buat nyariin dia tempat persembunyian aman. Langkah keempat, ambil uang itu dan mulai kehidupan mandiri dan bebas. Tapi ada satu rintangan nih. Miller langsung jatuh berlutut dan berdoa dengan segenap hati. Kalau iblis punya dewa, tolong berikan aku ayah yang keren. Akhirnya, hari penentuan itu pun tiba. Pertama, dia akting jadi anak baik di hadapan bibinya dan pamannya,
biar dipindahin ke kamar yang baru. Awalnya mirip kayak di mimpi pertama. Bibinya seharusnya menyeret dia ke sebuah pesta bangsawan. Tapi Miller sengaja mengamuk sejadi-jadinya di sana. Bikin bibinya naik pitam dan ninggalin dia terkunci di dalam kamar. Benar-benar persis sesuai rencana. Berbekal ingatan dari mimpi ketiganya, mari kita lihat aksi Miller. Tak lama, pelayan muncul membawa makanannya. Ya, pelayan toksik yang sama persis dengan yang ada di mimpi buruknya. Makanan busuk, tanpa sendok ataupun garpu. Miller jelas mengingat momen di mimpinya ini. Dia menuntut pelayan itu menyuapinya langsung. Kalau kau menolak, aku pasti akan lapor pada paman kau. Pelayan itu mengulur waktu pamit mengambil sendok. Miller pun mulai ngamuk, berteriak keras menyuruhnya menyuapi dengan tangan kosong. Pelayan itu jelas terlihat menggertakkan giginya, terus mengutuk bocah ini dalam hati. Miller menunjuk pintu tegas, meminta piring baru secepatnya, atau pamannya akan mendapat laporan penuh. Sang pelayan yang sudah muak akhirnya meledak. Dia marah besar meneriakkan hinaan dan terus menyebut Miller sebagai bocah iblis. Dia hampir saja main tangan. Saat pelayan lainnya berteriak bahwa kaun sedang menuju kemari. Miller memanfaatkan momen itu dan langsung melempar nampan makannya. Lalu dia menampar dirinya sendiri dengan keras. Saat Kaun masuk, dia melihat Miller dengan wajah memerah dan juga bengkak. Menangis terseduh. Dia mulai berakting sebagai korban merengek, bahwa pelayan itu memaksanya makan pakai tangan kosong, layaknya seekor binatang. Lalu melempar fakta mematikan. Jika menolak makan, pelayan bilang dia pasti akan menjadi botak seperti pamannya. Miller tahu kelemahan ini dari mimpinya. Kata botak itu adalah kelemahan terbesar Kaun pemicu amarah utamanya. Berani melewati batas itu, otomatis tamat. Hukumannya jelas mematikan. Miller memainkan strateginya dengan sangat mulus, membuat taman botaknya mengamuk parah. Lalu dia kembali menyiram bensin ke dalam api. Dengan halus menyindirnya malas dan juga rakus. Pelayan yang tadinya bertingkah sangat sok hebat tadi, cuma bisa berdiri kaget. Tanpa ada waktu untuk membela dirinya, dia langsung diseret menuju kehancurannya. Kita lihat, Miller kembali mengulang level ini dari dalam mimpinya. Dia sengaja memancing amarah para pelayan, agar mereka menyeretnya ke ruang cuci untuk dihukum, membuka rute utama untuk pelariannya. Setelah kejadian epik itu, sang paman tidak pernah menatapnya lagi. Jujur, Miller mulai merasakan sensasi hype yang sangat luar biasa. Ini adalah kemenangan besar pertamanya. 2 hari kemudian, momen penentuannya akhirnya tiba. Para pelayan menyeretnya dengan sangat kasar menuju ke ruang cuci. Karena Miller berhasil mempermalukan mereka sebelumnya, mereka sengaja menunggu sampai paman Kaun pergi jauh dari rumah untuk mulai membalas dendam. Masuk ke mode psikopat. Mereka menumpahkan puluhan ember air es ke kepala gadis itu secara brutal, membuatnya basah kuyup sambil meneriakkan hinaan, menyebutnya sebagai keturunan iblis kotor. Miller pun mulai menggigil hebat, tapi matanya terus menatap lubang di dinding gerbang kebebasan dari dunia mimpinya. Tepat saat itu, bibinya masuk. Menggunakan momen gangguan tersebut, Miller langsung mengamuk dan menggigit keras lengan seorang pelayan. Dia merampas pakaian itu langsung dari tangan pelayan dan melompat masuk ke lubang dinding. Dia menendang pelayan yang menerjang tepat di wajahnya, dan akhirnya berhasil bebas. Miller berlari kencang dengan sekuat tenaga. Dia ingin meninggalkan semua trauma gelap itu dan mulai mengejar harapan indah di depannya. Tapi ada preman jalanan menyadari gaun mahalnya yang baru saja dia pakai, berencana merampas dan menjualnya. Miller langsung menekan tombol turbo. Tertangkap sama sekali bukan pilihan. Akhirnya, Miller menyelinap ke dalam keramaian di depannya. Belum pernah melihat tempat semewah ini. Dia mematung karena sungguh kelelahan akibat berlari sekencang tadi. Kakinya mulai melemas dan dia langsung ambruk di tengah jalanan. Mendadak sebuah kereta melaju sangat kencang ke arahnya.
Kuku kuda raksasa terangkat tinggi, hanya hitungan detik sebelum menghancurkan tubuh Miller. Dia langsung memejamkan matanya ketakutan. Tapi, benturannya tidak terjadi. Coba tebak, siapa pria raksasa di belakangnya? Kalian harus lihat ini. Sang Grandyuk menatap gadis kecil yang menderita ini. Dia merasakan ikatan batin yang aneh. Ah, sudahlah. Dia manis banget. Aku bawa pulang saja dulu. Sesampainya di mansion, Miller duduk di atas sofa. Dia menggigil ketakutan, meringkuk seperti buntelan selimut sambil menatap ayahnya. Pria ini luar biasa tampan dan sangat kuat. Aura OP-nya terasa banget. Miller mulai panik parah. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha keras mereset otaknya. Lalu menajamkan telinga untuk fokus pada obrolan para orang dewasa. Kepala pelayan bilang, karena Mila itu iblis wanita tingkat tinggi. Mereka menugaskan Tina sebagai pihak netral untuk melayaninya, memberikan fasilitas mewah, VIP ala tuan muda. Miller belum pernah dengar istilah aneh ini, dan jujur saja, adegan ini tidak ada di naskah mimpinya. Dia berusaha keras tetap fokus menghadapi drama ini. Tapi, kejadian hari ini terlalu gila. Energi Miller benar-benar terkuras habis. Dia nekat menenggak teh pekat supaya bangun, tapi langsung menyemburkannya karena rasanya pahit banget. Kedua pria dewasa itu menatapnya bingung. Miller buru-buru memasang wajah datar. Dia harus bertingkah layaknya orang dewasa untuk memastikan kesepakatan mereka. Sang Grandyuk bertanya santai, apa anak-anak memang tidak cocok dengan teh pekat? Sang pelayan mengangkat bahu. Kurang tahu, tapi dia jelas tidak suka. Padahal Abel mau meminumnya. Tapi ya, anak itu memang mau minum apa saja di dunia ini. Grandyuk mengangguk setuju. Masuk akal. Dia lalu memesan camilan yang memang disukai anak-anak. Melihat Grandyuk berbalik pergi, Miller langsung bangkit dan memanggilnya. Dia langsung menempel di kaki pria itu bagaikan koala dan berteriak lantang. Anda adalah ayah kandungku! Sebelum pria itu sempat mencernanya, Miller meneriakkan kalimat yang sudah dia latih ribuan kali. Aku mau buat kesepakatan dengan Anda soal racun. Tapi Grandyuk malah memutarbalikkan kata-katanya. Jadi kalau aku menolak kesepakatan ini, kau akan meracuniku. Benar-benar insting iblis sejati. Sadar kalau dia baru saja mengancam bos besar. Miller panik dan mencoba menjelaskan. Tapi, sang Grandyuk tiba-tiba membungkuk dan langsung menggendongnya. Dia melihat kaki Miller yang memerah dan melepuh akibat teh panas tadi. Pria itu bertanya dengan suara lembut, apa kau sebegitu terburu-burunya ingin bicara denganku? Dia langsung menyuruh sang kepala pelayan untuk segera menyembuhkan kakinya. Sang pelayan langsung memunculkan cahaya putih bersinar di tangannya. Dan dalam sekejap, luka bakar itu lenyap. Pemulihan ajaib berhasil. Jadi, inikah kekuatan murni dari sihir dunia ini? Mia tidak buang waktu dan langsung membungkuk hormat untuk berterima kasih. Pelayan itu terkejut sekaligus kagum. Ini benar-benar pertama kalinya ada seorang iblis wanita yang menunjukkan rasa terima kasih padanya. Setelah pelayan itu pergi, Mia kembali mengatur dialognya dalam hati. Dia menatap Grandyuk dengan wajah super serius, memberitahu kalau dia dilarang keras hadir di perjamuan malam ini. Mia sudah melewati neraka demi melacaknya, hanya untuk menyampaikan peringatan penting ini. Sang Grandyuk tampak bingung, tapi langsung menebak intinya. Jadi kau kesini demi uang? Pertanyaan itu jelas bikin dia jantungan. Maksudku, coba tebak. Rencana utamanya memang melibatkan aksi menagih uang saku pada sang ayah dan minta bayaran atas info ini. Dia cuma tidak menyangka pria itu yang bakal bahas duluan. Mia menjulurkan tangan mungilnya, memberanikan diri untuk meminta uang muka 50% sekarang juga. Dalam hati dia panik banget. Apakah dia terlalu ngelunjak? Tapi mengejutkannya, sang Grandyuk bahkan tidak berkedip sama sekali. Pria itu malah bertanya apa yang dia inginkan sebagai uang muka. Kriterianya gampang, kecil berkilau dan mahal. Dengan begitu,
Seandainya sisa kesepakatan ini berantakan, dia masih bisa menggadaikan barang itu nanti demi uang cepat. Sang Grenduk dengan sangat santai melepas kancing mansetnya, dan dia menjatuhkan semuanya tepat di depan gadis itu. Mia menatap kosong batu-batu berkilau di tangannya. Ya, dia pernah bekerja di toko perhiasan dalam mimpinya, tapi dia belum pernah melihat permata segila ini. Tapi coba kalian pikirkan, barang Grenduk pasti mahal. Setelah mengamankan hartanya, Mia langsung membocorkan rencana busuk pamannya, kata demi kata, tanpa ada yang terlewat. Ada yang berencana membunuh Abel. Pelakunya adalah Count Ebron. Ekspresi sang Grenduk seketika berubah sangat dingin. Mia pun tersentak, benar-benar ketakutan dengan aura mematikannya dengan gugup. Dia menambahkan, mereka akan menggunakan anak kecil untuk mengantarkan minuman beracun. Mengejutkan, Grenduk tampak sedikit bereaksi. Tapi entah kenapa dia sama sekali tidak kaget. Sepertinya anjing peliharaan keluarga kerajaan sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Mereka menyadari wajah kecil Mia yang bergetar hebat. Sang Grenduk memberi isyarat dia paham pesannya. Soal tunjangan anak dan statusmu sebagai putriku, kita akan membicarakan hal tersebut nanti. Dia menepuk kepala Mia dengan lembut, suaranya mulai melembut. Lain kali jangan pernah asal lari ke arahku tanpa memikirkan keselamatanmu sendiri. Tapi anehnya, sentuhan lembut itu malah membuatnya ketakutan. Mia mundur perlahan melepas gaunnya dan menyodorkan kain itu kepada sang Grenduk. Gunakan ini untuk mengelap tanganmu. Aku terlalu kotor. Padahal, itu adalah kain terbaik yang pernah dia pakai. Tapi jika dipakai untuk membersihkan tangan ayah, dia yakin ayahnya tidak akan meremehkannya. Melihat gadis kecil itu bersikap sangat menyayat hati, sang Grenduk pergi dengan tatapan mata yang rumit. Beberapa saat kemudian, pelayan bernama Tina datang untuk mengurus Mia. Mia langsung salah fokus melihat tanduk berwarna merah di kepala Tina. Tina menjelaskan bahwa sebagai iblis tingkat rendah, dia memang tidak bisa menyembunyikan tanduknya, seperti iblis tingkat tinggi ya, sama seperti nona kecil ini. Mia benar-benar kebingungan. Tingkat tinggi maksudnya aku. Tapi dia sama sekali tidak punya tanduk. Tina tersenyum menenangkan. Anda masih sangat kecil. Tanduk Anda hanya belum muncul saja. Dia lalu menuntun tangan Mia masuk ke kamar mandi yang sangat mewah dan menyilaukan. Mia masuk ke dalam bak mandi raksasa. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan mandi air hangat, dan dia mengamati semuanya dengan mata berbinar. Teringat kepala pelayan menyebut Tina netral, Mia bertanya apa maksud perkataan itu. Ternyata, iblis tingkat rendah itu sama sekali tidak punya gender. Penampilan femininnya ini hanyalah wujud buatan, agar dia bisa melayani iblis tingkat tinggi dengan lebih baik. Dan jujur saja, Tina merasa sangat bangga bisa melayani mereka. Melihat Tina berdiri di sana tersenyum bangga dengan pekerjaannya. Mia mulai berpikir sangat keras. Bibi dan pamannya yang jahat selalu mencuci otaknya bahwa semua iblis itu sangat kejam. Tapi anehnya, Tina dia sangat lembut dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba saja, Tina melihat tanda unik dan indah di dada Mia. Dia tersentak kaget, langsung memuji Mia, mengatakan saat kekuatannya bangkit, dia akan menjadi sosok yang sangat kuat. Bagi Mia, itu cuma tanda lahir biasa. Tapi dari mata magis milik Tina itu, terlihat seperti kupu-kupu yang sangat nyata. Menyadari dia ternyata memiliki sesuatu yang cantik di tubuhnya, membuat Mia merasa sangat bahagia. Dia tiba-tiba sadar, ayah sudah punya 2 anak. Kalian tahu, itu berarti dia sudah menikah. Dan istrinya pasti akan sangat membenci Mia sama parahnya seperti bibinya. Tapi ekspresi Tina tampak kosong saat mendengar kata pernikahan. Ternyata, kaum iblis sama sekali tidak mengenal konsep pernikahan. Apalagi soal membesarkan anak. Itu murni tugas seorang ayah.
Tina memberikan saran yang cukup ekstrim. Kalau Mia bertemu pria yang menolak mengurus anak mereka, dia harus langsung menghabisinya tanpa ampun di tempat. Menyadari saudara-saudaranya dibesarkan secara langsung oleh ayah mereka, Mia tidak bisa menahan rasa cemburu, tapi dia segera mengubur perasaan itu dalam-dalam. Oke kawan, mari kita lihat. Keluarga bahagia ini jelas bukan miliknya. Dia harus segera membereskan kesepakatan ini dan memulai hidup baru. Sebelum tidur, Mia langsung meneguk habis segelas susu hangat yang manis. Menatap awan putih lembut yang mengapung di cangkirnya, Millet baru saja merasakan momen marshmallow pertamanya. Dia pun bersembunyi dalam di balik selimut sambil bertanya-tanya, kemana ayahnya menghilang? Ternyata, sang Drenduk baru saja membantai musuh di medan perang dan sedang sibuk mengurus kekacauan pasca perang. Pantesan saja dia sama sekali tidak punya waktu untuk mendengarkan ceritanya. Jika strateginya berjalan mulus, dia pasti bisa mencegah Abel meminum anggur beracun itu. Pikiran Miller kembali melayang ke momen mandi air panas pertamanya hari ini dan manisnya rasa susu marshmallow tadi. Dengan ingatan inti yang terbuka ini, dia siap menghadapi masa depan seperti pejuang. Tapi, dia belum terbiasa dengan kemewahan ini. Untuk melindungi hatinya, Miller mengambil selimutnya dan meringkuk di lantai yang keras. Dengan begini, saat dia pada akhirnya diusir nanti, rasanya tidak akan terlalu sakit. Sementara itu, setelah menyuruh pelayan mengurus Mila, sang Drenduk, iblis mulai menyatukan semua teka-teki tentang keberadaannya. Kepala pelayan pun memberikan laporannya. Keluarga Ebron ternyata telah mengerahkan seluruh pasukan kesatria mereka, persis seperti sedang memburu sebuah harta karun yang hilang. Menarik sekali. Waktunya menggali rahasia keluarga Ebron. Dia lalu teringat bagaimana putri ke-9 dari dewa melacaknya tepat sebelum perang meletus dan tiba-tiba saja langsung melontarkan tawaran gila. Kamu jomblo, aku jomblo. Ayo kita bikin anak. Sang Drenduk benar-benar kebingungan saat itu. Bayangkan saja, seorang putri dewa mengajak iblis untuk tidur bersama. Benar-benar gila. Aira dengan terus terang mengaku muak dengan identitas sucinya dan ingin bebas. Tapi saat itu, Sang Duk sedang bersiap menuju medan perang yang mengerikan. Dia tidak punya waktu untuk cinta-cintaan. Jadi dia menolaknya mentah-mentah. Kalau dipikir lagi, sekarang Aira pasti telah mencuri sedikit energi spiritualnya hari itu. Dia pasti menggunakan semacam sihir terlarang untuk hamil dan melahirkan Miller. Dia mungkin tidak pernah menduga bahwa membesarkan anak ini akan mengorbankan nyawanya sendiri. Karena wadah suci yang mengandung benih iblis itu sama saja dengan bunuh diri. Pelayan lalu menyela bahwa Tuan Muda Abel sudah setuju untuk melewatkan pesta tersebut. Sang Drenduk mengangguk, matanya menyipit tajam. Tiba-tiba saja, tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut hitam pekat dan lenyap seketika. Dia kini bersiap untuk memberikan sebuah kunjungan khusus kepada para ular di rayan itu. Nah, perhatikan ini kawan. Di dalam istana emas, Count Ebron yang biasanya selalu sombong di rumah, kini gemetar ketakutan sambil berlutut. Dikelilingi oleh sosok-sosok bertopeng, rambut perak sang pemimpin bertopeng emas mulai berbicara dengan nada suara yang sangat mematikan. Dia membentak sang Count karena menghancurkan satu-satunya kesempatan mereka untuk membunuh Abel. Pria ini bahkan gagal mengurus bocah 5 tahun, dan seluruh rencana pun hancur berantakan. Benar-benar sangat tidak kompeten. Kawan memohon dengan putus asa meminta satu kesempatan lagi. Tapi, sampah tetaplah sampah. Sang pemimpin menjentikan jarinya. Pintu langsung meledak terbuka, dan Count itu langsung terlempar mundur oleh kekuatan tak kasat mata. Dia pun menabrak tanah di luar dengan keras. Hidupnya melintas di depan matanya. Dia benar-benar pria yang gagal. Dia telah menghabiskan hidupnya sebagai parasit bagi adiknya sang orang suci terpilih, sambil bermimpi bisa menumpang tenar pada statusnya demi menjadi kardinal. Tapi sialnya, adiknya malah melahirkan anak iblis. Tepat saat dia mengira semuanya berakhir, suara Rayfar memerintahkannya mengurung anak iblis itu.
Tapi kalian tahu kan, dia menyuruhnya memperlakukan anak itu seperti sampah dan mengklaim dia akan berguna suatu hari nanti. Sikon patuh layaknya anjing peliharaan. Menunggu momen besar, tapi malah membiarkan gadis itu lolos begitu saja. Orang yang lewat melihatnya duduk terdiam linglung total. Mereka berniat menolong, tapi langsung mundur ketakutan. Lihat saja, ada cap merah menyala di dahinya. Itu kutukan Raven, benar-benar menjadi sebuah tanda aib paling fatal bagi pengikut yang gagal. Dia sudah resmi diasingkan. Si Count dibuang layaknya anjing jalanan. Dia tersandu masuk ke keretanya, panik memikirkan cara menutupi bencana besar ini. Namun, tiba-tiba suara aneh mulai memenuhi udara. Sang Count mendongak ngeri. Bayangan hitam raksasa berputar hebat dan langsung muncul tepat di depan wajahnya. Sedetik kemudian, jeritan histeris yang membekukan darah langsung memecah keheningan malam itu. Kembali ke mansion, Miller kecil justru sedang cemas. Jangan-jangan auranya terlalu lemah sampai ayah iblisnya lupa kalau dia itu ada. Kalau tidak, kenapa dia belum diusir setelah beberapa hari? Tina menyadari kalau wajah tembem nona kecilnya terlihat sangat stres. Dia pikir Miller pasti bosan setengah mati. Tina lalu mengajak berkeliling mansion jalan-jalan santai. 666 ruangan pasti bisa membunuh waktu. Apalagi di lantai 3, ada ruang piala milik Yang Mulia. Miller langsung semangat. Pergi ke sana mungkin saja bisa memberi petunjuk soal ayahnya. Karena Miller Mini ini selewat imut. Setiap pelayan yang lewat pasti curi-curi pandang tanpa ketahuan. Tina menuntun tangannya menuju sebuah pintu ganda raksasa. Dengan gaya super dramatis, dia mengumumkan kalau ini adalah aula berlian matahari. Raham Miller sampai jatuh. Berlian ini menyala sangat terang, sama seperti matahari asli, dan cuma bisa ditambang dari dalam buah naga. Satu cincin dengan satu batu ini cukup buat ongkos hidup mewah selama 20 tahun tanpa henti. Miller terdiam benar-benar bingung. Apa mereka serius membangun ruangan super VIP cuma untuk satu batu saja? Tapi, saat pintunya terbuka lebar, Miller langsung syok berat. Ya ampun, ini bukan sekadar batu biasa. Ada satu pohon utuh yang dipenuhi berlian sebesar kepalan tangan. Kilauannya sampai bikin silau. Kalian lihat itu? Ini bukan kaya lagi. Ini level kekayaan dewa. Pikiran Miller langsung kembali ke mimpi ketiganya. Dulu dia cukup beruntung melihat satu permata ini. Tapi melihat satu hutan utuh di dunia nyata. Benar-benar gila. Dia mencondongkan badan, menyipitkan mata menatap detailnya. Lalu ada yang terasa aneh. Dia menoleh pada Tina. Dari mana semua berlian ini? Tina mulai menjelaskan. Bagian atasnya dibuat 5 tahun lalu. Sementara, bagian bawah itu stok baru. Semua berkat kepala pelayan Ribus yang bekerja keras siang dan malam. Miller terdiam sejenak menimbang pilihannya. Dia memutuskan untuk jujur saja, menunjuk dengan jari mungilnya ke dahan bawah. Dia menjatuhkan bom fakta. Yang itu palsu. Dan bukan cuma itu saja. Seluruh barisan bawah ini barang tiruan. Rahang Tina langsung jatuh. Miller langsung merasa sedikit menyesal. Terlalu blak-blakan. Wah, dia pasti bakal kena hukum setelah ini. Tapi, dia tidak salah. Batu-batu itu 100% palsu. Gelembung udara di dalamnya jadi bukti telak. Jelas sangat berbeda dari barang yang asli. Mengejutkannya, Tina tidak marah. Dia langsung memanggil si kepala pelayan. Ribus berlari mos-mosan, seperti habis lari maraton. Miller pun mulai membongkar trik licik ini. Berlian sejajar mata, tempat ayahnya biasa melihat. Itu baru barang yang asli. Tapi semua di bawah garis itu murni sampah. Si pencuri pasti bertaruh. Orang dewasa tidak akan menunduk untuk mengecek. Dan kalaupun anak kecil melihatnya, mereka tidak akan tahu bedanya. Miller maju dengan semangat menunjuk semua barang palsu itu. Paman pelayan selama ini selalu melindunginya. Sekarang dia membalas budi.
Ini saatnya untuk selamatkan nyawanya. Kalian dan aku tahu, ini biar tidak jadi beban pikiran. Tina menatap Miller lekat-lekat, benar-benar dibuat kagum banget. Gimana sih kamu bisa tahu? Serunya sangat heboh. Miller jadi canggung. Keringat dingin mulai turun. Masa dia harus jujur bilang, aku lihat di kehidupan masa lalu, jadi dia asal ngarang. Aku harus belajar ini biar selamat, karena mereka bilang makanku itu terlalu banyak dan menghabiskan uang. Mendengar itu, ekspresi Tina langsung berubah jadi sangat kasihan. Siapa? Siapa yang berani bilang begitu ke kamu? Malam harinya, sang duke iblis agung menatap tajam ranjang putrinya. Ada kejadian apa hari ini? Tuntutnya tegas. Tina melapor kalau dia baru saja membawa nona kecil itu ke aula trofi. Nah, beberapa saat sebelumnya, Miller memang lagi punya misi buat memahami ayahnya yang super serem itu dengan melihat koleksi gilanya, karena badannya mungil. Tina langsung menggendongnya, memberikan tur VIP koleksi paling gila milik Duke. Mimi, gilang kutukan. Tuan Duke menghancurkan roh jahat di dalamnya saat usianya baru 4 tahun. Dan boneka berhantu ini terus menguntit pemiliknya. Dibuang sejauh apapun, dia pasti bakal balik lagi. Miller langsung merinding. Tunggu apa? Barusan benda itu bergerak? Tina menepuk punggungnya pelan. Santai. Tuan Duke menjinakkannya saat umur 7 tahun. Sekarang itu cuma mainan usang biasa. Dan coba lihat tumpukan debu ini. Itu benar-benar abu dari seekor vampir yang dibakar habis oleh sang Tuan Duke. Miller sampai harus mengakui kalau ayahnya itu benar-benar monster dalam urusan supranatural. Lalu Tina berpindah ke koleksi masa dewasanya. Nah, di sini hawanya langsung berubah drastis. Dinding ruangan itu dipenuhi dengan lebih dari 100 potongan kepala siluman dan monster mengerikan. Darah Miller langsung berdesis dingin. Dia mulai gemetar hebat tanpa kendali. Ini bukan sekadar seram. Ini memicu trauma besarnya. Di kehidupan lalunya, sang paman telah memenggal kepalanya dengan sangat brutal. Menatap semua trofi kepala itu, dia pun membatin. Apa kepalaku bakal ikut dipajang di atas sana selanjutnya? Maksudku, ini pria yang menebas kepala kaisar tanpa berkedip sama sekali. Sialnya, Tina malah salah membaca situasi. Oh, jangan takut sama semua monster itu. Mereka sudah mati kok. Coba lihat pedang itu. Itu senjata yang dia pakai untuk menebas semua kepala ini. Pedang tersebut berkilat dengan aura yang sangat mengerikan. Keringat dingin membasahi Mila. Dia seakan merasakan pedang menempel di lehernya. Wajahnya langsung pucat pasi, dan dia pun pingsan. Kembali ke kamar tidur, Duke menginterogasi Tina tentang rutinitas harian Mila. Tina tampak ragu, sudah pasti sangat gugup. Siang hari dia itu santai dan makannya lahap. Tapi, saat malam aku menyelimutinya di kasur. Dan entah kenapa, dia selalu berakhir tidur di lantai dingin. Duke langsung mengernyit. Dia punya kasur yang sangat empuk. Kenapa lebih memilih lantai keras dibanding kasur lembut? Apa kasurnya kurang nyaman? Tina lalu menyuarakan teorinya. Rasanya dia sangat ketakutan, benar-benar takut untuk merasa bahagia. Duke terlihat makin bingung. Tina melanjutkan. Dia tidak menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Dia tidak pernah minta mainan camilan atau apapun. Dia cuma menerima apapun yang kuberikan. Tanpa rengekkan, tanpa tuntutan. Seolah dia sudah berkemas dan siap diusir kapan saja. Dia benar-benar menutup hatinya rapat-rapat. Mendengar itu, sang Grenduk langsung terdiam. Kenyataan pahit itu mulai meresap. Kalian dan aku paham. Anak ini takut bahagia, karena dia sama sekali tidak tahu cara hidup seperti bangsawan. Sang Duke menyuruh Tina untuk memberikan kursus kilat tentang gaya hidup iblis sungguhan. Tujuannya jelas menghapus trauma beracun ulah riain, dan menunjukkan padanya kalau iblis itu sebenarnya sangat peduli soal mengejar kebahagiaan. Waktunya membebaskan semua hasratnya,
dan mengambil apapun yang dia inginkan. Dia itu seorang iblis tingkat tinggi loh. Masa iya dia harus takut cuma karena merasakan sedikit kebahagiaan? Tuan Duk menatap gadis kecil yang tertidur itu. Rasa kasihan yang luar biasa besar langsung menyelimuti hatinya. Dua putra bodohnya selalu hidup enak di mode gampang, tanpa tahu apa itu penderitaan. Tapi putri kecil ini, dia sudah melewati neraka dan bahkan belum punya nama asli. Maju ke hari berikutnya. Si bocah mungil ini lagi asik mengunyah kue rasa hotpot pedas lalu boom. Sesosok iblis tua turun dari atas awan gelap. Dia menyipitkan mata menembus kabut. Tunggu, itu bukan monster, itu ayah iblisnya. Milo melihat kue itu terlepas dari tangannya, jatuh menodai gaunnya. Mode panik menyala. Habislah sudah. Kalau sampai noda ini membekas, aku bangkrut total. Sang Grenduk menyadari ketakutan di matanya, dan segera merendahkan suaranya menjadi jauh lebih lembut. Aku sudah memastikannya. Kau benar-benar putri kandungku. Tapi aku harus tahu, bagaimana kau bisa mengenali siapa diriku ini? Mila ragu-ragu selama 1 detik. Dia memutuskan untuk membongkar rahasia soal mimpinya. Melalui semua penglihatan itulah, dia berhasil mengetahui identitas ayahnya dan berjuang mati-matian melewati neraka demi menemukannya. Tapi Sang Duk sudah mengecek semua catatan. Nama Miller sama sekali tidak ada dalam kartu keluarga Ebron. Artinya, dia diperlakukan lebih buruk dari hantu di sana. Dia teringat pertemuan pertama mereka dulu. Pakaiannya setipis kertas, tubuhnya gemetar hebat kedinginan di luar sana. Kau pasti sangat menderita. Pertahanan hati Miller akhirnya hancur berkeping-keping dan dia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Dia pun mulai menceritakan kisah pelarian epiknya. Tapi dalam hati Miller menghitung. Aku sudah melewati semua penderitaan ini demi mencarimu. Jelas ini pantas dapat uang jajan besar kan? Kau kabur dari gang itu sendirian. Benar, aku pernah tinggal di sana pada mimpi ketiga. Sang Grenduk memiringkan kepalanya sangat kebingungan. Kau punya 3 mimpi, Miller. Lalu mengangkat 4 jarinya. Bukan, 4. Sang Duk sadar putrinya ini tidak cuma pintar, dia sangat jenius. Dia bisa maraton, menonton masa depannya sendiri, bahkan sebelum tumbuh besar. Normalnya iblis mengalami lonjakan pertumbuhan 5 tahun setelah lahir. Mereka akan langsung tumbuh seukuran anak manusia berumur 10 tahun. Itu evolusi pertama mereka. Miller masih sangat mungil, karena keluarga sampah Ray FN itu menghambat pertumbuhannya. Tapi sekarang, setelah dia aman bersamanya, dia pasti akan tumbuh cepat. Sebagai iblis mimpi, Miller memegang kode curang untuk melihat masa depan. Makin besar kekuatannya, bocorannya makin jelas. Yang akhirnya membiarkan dia memilih garis waktu paling sempurna. Miller baru sadar kalau dia telah tanpa sadar mengunci skenario mimpi yang ketiga. Jujur saja, dia mulai merasa sedikit menyesal. Dia agak berharap memilih mimpi nomor 4 saja. Sosok ayah di garis waktu itu benar-benar terobsesi padanya. Dia memanggilnya cermin. Coba kalian bayangkan, bagaimana Demon Grenduk paling mengerikan berubah jadi bucin anak sejati. Betapa gilanya hal itu nanti. Kita bicara soal mainan dari emas murni dan berlian loh. Dia benar-benar mengubah berangkas harta karun jadi taman bermain pribadinya. Semua itu karena putri kecil kesayangannya sangat menyukai uang dan barang berkilau. Di garis waktu itu, jika ada yang berani menatapnya, dia akan mengusir mereka. Cuma aku yang boleh melihat imutnya hartaku. Kembali ke dunia nyata. Panggilan ayah yang sederhana dari Mila meluluhkan hatinya. Dia mengangkat sebuah marshmallow. Aku membawa ini khusus untukmu, ayah. Padahal baru beberapa saat lalu, 2 ayah dan anak ini curhat mendalam semalaman suntuk. Mila dengan jujur membeberkan semua penderitaan yang dia lalui, dan Sang Grenduk
resmi mengklaimnya sebagai putri kandungnya. Sang duke lalu menjelaskan, normalnya, iblis perempuan dikirim ke istana saat lahir. Tapi kalau kau tidak mau pergi, aku akan memakai kekuasaanku dan menahanmu di sini. Miller langsung menggeleng. Dia sama sekali ogah pergi ke tempat aneh itu. Itu bisa menghancurkan semua rencana kaburnya nanti. Sang duka memeluk hartanya erat-erat, merasakan sebuah kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Jadi kau mau tetap bersamaku? Kalau begitu, mulailah panggil aku. Mulai sekarang, panggil dia Papa. Coba kalian bayangin, sebagai ayahnya, dia berhak kasih nama. Dia nggak suka nama Miller. Anak iblis bangsawan sepertinya pantang dinamai oleh anjing-anjing Raven. Tapi, dia butuh waktu untuk meracik nama yang paling sempurna. Tanpa terasa, waktu tidur pun tiba. Grenduk memberi Miller sebuah peringatan serius. Dengar ya, jangan pernah ceritakan mimpimu pada siapapun. Itu aturan mutlak nomor 1 bagi iblis mimpi. Penglihatanmu murni hanya untuk dirimu sendiri. Setelah sang duk pergi, Miller justru merasa lumayan beruntung. Meskipun dia tidak memilih garis waktu keempat ayah yang satu ini ternyata benar-benar manis. Satu-satunya masalah di sini, kalau dia tinggal terlalu lama, dia bakal jadi beban baginya. Rencana utamanya, sekarang, dapatkan nama baru yang keren, amankan uang tunjangan anak, lalu kabur. Dia mulai berhayal untuk bisa membeli rumah lajangnya sendiri di masa depan. Bahkan gubuk reot yang kecil pun bakal terasa seperti surga. Tapi sekarang, dia benar-benar melarat. Dia mengeluarkan kancing manset bertabur permata pemberian ayahnya. Dia menyipitkan matanya, menatap barang itu, berpikir apa menggadaikannya bakal cukup untuk uang muka. Duduk diam di sini tentu menebak-nebak saja tidak akan membantu. Waktunya kita lihat dia beraksi. Sementara itu sang duk sudah menyuruh pasukannya untuk menyiapkan kehidupan yang super mewah dan nyaman bagi putri kecilnya. Miller sempat pingsan ketakutan. Hanya karena melihat spesimen monster itu, jadi dia pun berpikir untuk menempa monster emas itu menjadi mainan kecil yang menggemaskan. Sedikit terapi. Paparan perlahan dan rasa takutnya pasti akan hilang. Anak-anak berhak bermain dengan hal yang mereka benar-benar sukai. Anak sulungnya Kain selalu tenggelam dalam lautan buku. Lalu Abel, si anak kedua, hidup hanya untuk senjata. Tapi putri kecilnya ini, dia sangat terobsesi dengan kilau uang tunai dan batu permata. Dia pasti akan mewujudkannya. Anak ini benar-benar seorang jenius, menunjukkan bakat hebat sejak dini. Dia sanggup menciptakan 4 mimpi yang sangat luar biasa sekaligus. Dipenuhi rasa bangga luar biasa, sang Grenduk tidak tahan untuk pamer kepada kepala pelayannya. Benar-benar pantas menjadi putri kesayanganku. Sang pelayan hanya bisa menghela napas panjang. Yang mulia benar-benar telah berubah menjadi ayah yang sangat bucin pada putrinya sendiri. Sang Grenduk kini sedang merencanakan pengungkapan identitas asli Mia kepada dunia luar dalam waktu dekat. Tapi sebelum itu, mereka harus ziarah ke pohon dunia. Peramal tumbuhan legendaris tersebut mengetahui setiap rahasia yang ada di alam ini. Pohon itu bisa meramalkan kemampuan serta takdir kelam para iblis dan juga anak-anak dari Raven. Dia menyuruh Mia untuk makan. Lalu teringat kalau putrinya masih tidur di atas lantai. Grenduk mengarang sebuah cerita kecil, mengklaim bahwa roh serangga nakal akan menghantui rumah ini setelah gelap. Melihat ketakutan yang jelas menyapu wajah kecilnya, sang Grenduk langsung bertindak menenangkannya. Roh serangga yang menyeramkan itu. Mereka biasanya hanya merayap di lantai. Jadi, tidur di atas kasur adalah zona paling aman. Dia menatap mata putrinya dengan sangat serius. Ini adalah rumahmu. Tidak perlu merasa sungkan. Ekspresi Mia pun berubah menjadi sedih. Papa, apa kemunculanku yang sangat tiba-tiba ini mengganggu Papa? Apa aku mengganggu? Tentu saja tidak, karena kamu adalah putriku. Mia lalu bertanya dengan sangat ragu.
Kalau aku ingin tinggal di luar, apa bakal ada yang menculik diriku? Grenduk langsung memahami kecemasannya. Dia berkata pada Mia dengan penuh keyakinan, tanpa ragu, kalau dia tidak akan pernah bermimpi untuk mengusir putri kecilnya. Dia hanya perlu diam dan bersantai saja. Mia pun meringkuk ke dalam pelukan hangat ayahnya. Sebuah ketenangan yang belum pernah dia rasakan membasuhnya. Semuanya terasa begitu hangat dan sangat nyaman. Tapi, menurut kalian, apa dia bisa sebut ini rumah? Keesokan harinya, Tina yang diberi kepercayaan misi penting oleh Grenduk berubah menjadi seorang pendidik yang super galak. Tujuan utamanya mengajari Mia semua tentang sejarah dunia iblis. Di alam ini, kedudukan iblis sangatlah tinggi. Mari perhatikan baik-baik. Tingkat atas, menengah, dan bawah. Cuma iblis kelas bawah yang lahir netral. Jumlah para iblis tingkat atas itu mentok di angka 666, dan angkanya nggak bakal pernah naik. Kemampuan mereka itu super unik. Makanya Mia mikir karena dia iblis mimpi, cuma dia satu-satunya pemilik kekuatan mimpi ini. Oh ya, iblis juga punya nama khusus buat hari-hari mereka. Ayahnya adalah sang iblis kematian yang lahir di hari nafsu. Sementara kakaknya Abel adalah sang iblis api yang lahir di hari amarah. Sungguh kombinasi yang tanggal lahir dan kekuatannya itu cocok banget. Bikin Abel jadi eksistensi yang sangat lewat batas alias overpower. Tapi di ingatan Mia, Abel itu super rapuh. Apa mungkin anggur beracun itu sebegitu kuatnya, sampai bikin dia tumbang dalam seteguk? Tina bilang, iblis itu gak punya kelemahan. Tapi di mimpi-mimpi sebelumnya, dia dan Abel sama-sama mati. Hal ini benar-benar mengganggu pikiran Mia. Dia butuh jawaban pasti. Jadi, dia nanya Tina lahir di hari apa. Tina tersipu malu. Aku lahir di hari rakus. Aku bisa makan terus-terusan dan gak akan pernah merasa kenyang. Tiba-tiba Tina ingat kalau tuan muda bakal datang buat mengunjungi Mia hari ini. Mia mematung. Apa itu Abel dari mimpinya? Dia yang minum racun dari Mia dan akhirnya mati. Dia belum siap menatap wajahnya. Tina ngira Mia cuma khawatir kalau tuan muda gak bakal menyukainya. Mustahil. Gak ada iblis yang bisa membenci Mia. Semuanya memuji dia. Mata Mia berkaca-kaca terharu. Dia merasa sangat pantas buat dicintai. Dia bisa tinggal di sini dengan kepala tegak. Merasa lega, Mia pun melangkah menuju ruang makan. Tiba-tiba, sebuah jeritan pecah di udara memanggil namanya. Suara itu rasanya terdengar sangat familiar dan mengerikan. Jantung Mia berhenti berdetak. Itu bibinya. Mia berdiri, kaku karena ketakutan setengah mati. Gimana caranya wanita itu bisa melacaknya? Rasanya dia seolah sedang diseret kembali ke masa lalu yang bagai mimpi buruk. Apa hari-hari bahagia sama papa cuma halusinasi? Sang bibi berjalan mendekat pakai topeng kepedulian yang palsu banget. Dia mencengkeram bahu Mia, melontarkan sumpah serapah, dan berusaha menyeret dia pergi dengan paksa. Mia hancur menangis terseduh-seduh. Untungnya, Tina langsung melesat tepat waktu buat melindungi Mia. Si bibi ngamuk karena iblis-iblis ini berani menghalanginya. Dia langsung melepaskan kekuatan suci buat menghantam Tina. Iblis kelas bawah jelas bukan tandingan. Tina langsung tumbang seketika. Bersimbah darah, dua pelayan lainnya nekat menerjang bibi jahat itu. Walaupun tubuh mereka dipenuhi luka, baru mereka ngasih waktu buat Mia kabur. Ngeliat mereka babak belur demi dirinya, bikin Mia hancur karena rasa bersalah. Dia terlalu lemah. Dia gak berguna
Kemanapun dia lari, bibinya bakal terus memburunya. Apa yang bisa dia lakukan? Nah, mari kita lihat gimana caranya manusia menjijikan ini bisa masuk. Mendengar suara itu, Mia mendongak dan melihat seorang pria berjalan santai di atas api. Rambut merah crimson. Mata semerah darah benar-benar mendominasi. Api liar mengaum di sekelilingnya, layaknya neraka yang hidup. Miller mematung dengan rahang jatuh. Itu Abel. Abel melangkah, maju memancarkan aura ancaman murni. Sang bibi sadar, dia bukan tandingannya dan berusaha kabur. Tapi cowok itu langsung mencengkeram wajahnya dengan sangat brutal. Gak punya kemampuan, dan kamu masih mikir kalau kamu itu karakter utamanya. Abel mencibir. Ekspresinya dipenuhi ejekan saat dia meremukan tengkorak wanita itu lebih keras. Satu jeritan mengerikan terdengar, lalu kobaran api melahapnya bulat-bulat. Tubuhnya menghantam tanah tak bernyawa seketika. Miller mendongak dan menatap mata Abel. Lidahmu keluh ya, bola bulu. Aku ini bukan bola bulu, aku Miller. Terserah kau saja bola bulu. Abel, emang udah denger sih. Pria tua ngoceh soal adik perempuannya yang lama hilang. Melihat aslinya ternyata jauh lebih imut dari bayangannya. Tapi kekacauan hari ini bikin dia muak. Dia menendang Tina ke samping tanpa ragu dan langsung membentaknya. Kalian sungguh gak berguna. Nahan manusia lemah saja tidak bisa. Kalian harus lihat ini. Mati saja kau. Tina membungkuk memohon minta maaf layaknya mesin rusak, tapi Abel terus saja menghinanya. Jari tajamnya berhenti tepat di depan wajah Tina siap untuk menyerang. Miller tidak tahan lagi. Hentikan, teriaknya lantang. Tina terluka parah saat melindungiku. Dia tidak bersalah. Apa menjadi lemah itu sebuah dosa? Abel langsung terdiam. Benar-benar kebingungan. Kalau itu bukan dosa, lalu apa namanya? Miller yang sudah marah besar berteriak lantang. Aku selalu lemah, miskin, dikucilkan seumur hidup. Realita atau mimpi sama saja. Aku selalu ditindas. Ya, aku memang lemah, tapi aku tidak pernah menyakiti siapapun. Melihat matanya berkaca-kaca, Abel malah panik sendiri. Pria yang kasar itu menggaruk kepalanya kebingungan parah. Baiklah, karena nona iblis bangsawan ini memaksa aku akan dengar. Miller menuntut permintaan maaf untuk Tina, menyebutnya ibarat bom waktu berbahaya. Ekspresi wajah Abel langsung berubah gelap seketika. Sangat ketakutan, membayangkan apa yang akan terjadi. Miller merentangkan tangannya, melindungi Tina, menatap pria itu tanpa rasa takut sedikit pun. Abel kehabisan pilihan. Tidak bisa melukainya, dia bergumam santai. Maaf, lalu berjalan pergi dengan gaya sombongnya. Tina menatap nonanya, matanya berkaca-kaca, penuh dengan rasa haru. Dan bukan cuma dia. Semua pelayan di ruangan itu menatap Miller seolah dia itu dewi penyelamat. Nona bangsawan, mereka benar-benar berani membela iblis rendahan seperti mereka. Momen ini akan selalu mereka ingat selamanya. Tiba-tiba, Miller membeku melihat situasi di depannya. Para pelayan ini sama sekali tidak tahu apa itu obat atau dokter. Bagi mereka, kalau sakit, kau hanya tinggal menunggu mati saja. Mila merasakan ketidakadilan dunia yang brutal ini. Iblis kelas bawah ini sungguh menyedihkan. Dia membalut luka mereka dengan tangannya sendiri. Para pelayan itu benar-benar melompat kegirangan. Nona mereka terlalu baik untuk dunia ini. Tapi Miller mulai curiga. Apa bibi tadi masuk begitu saja lewat pintu depan? Apa kita tidak punya penjaga? Tina lalu menjelaskan. Karena para majikan pada dasarnya setara dewa, mereka tidak butuh penjaga. Mereka sepenuhnya lupa Mila butuh perlindungan. Kalian pasti paham betapa syoknya dia. Dia diserang karena sangat lemah dan sendirian.
tidak bisa dibiarkan. Dia hanya ingin cepat dewasa dan menjadi sangat kuat. Saat pikiran itu muncul, pandangannya mulai kabur dan dia pun pingsan. Tiba-tiba dia tersadar di sebuah ruangan yang asing. Aula perjamuan terang dengan suara gelas beradu. Miller sangat hafal situasi ini. Dia bermimpi lagi. Tiba-tiba, suara bisikan tertangkap oleh telinganya. Seseorang sedang merencanakan penculikan seorang gadis kecil. Miller merinding ketakutan. Dia harus mendengar detailnya. Ini bisa jadi cuplikan masa depan. Tapi, tepat di detik dia membuka pintu, dua sosok itu menyadari kehadirannya. Sebuah tangan jahat langsung terulur. Lalu, boom. Kalian bisa lihat pemandangan berubah jadi medan tempur penuh asap. Mimpi lainnya, Miller kini remaja jauh lebih tua. Dia menjerit, "Ayah!" dengan amarah luar biasa. Pengkhianatan menyayat hatinya. Abel yang berlumuran darah berteriak menyuruhnya segera lari. Kalau ayah mereka mati, energi kematiannya akan menghancurkan tempat itu. Semua orang akan mati. Tapi Miller menolak, selamat sendirian. Dia melihat ayahnya diikat rantai berlutut di depan sosok misterius. Matahari terbenam berwarna merah darah, menyinari langit, mewarnai wajah Miller yang berlinang air mata. Ledakan yang sangat dahsyat menggema, lalu hening senyap. Kembali ke rumah. Granduk Abel sedang mengamuk bersama monster apinya yang menggeram di belakangnya. Kepala pelayan memutar otak keras untuk mencari tahu bagaimana dia membuat tuan muda marah besar kali ini. Gemetar ketakutan dia menerima omelan kejam Abel tanpa henti. Dituduh meninggalkan pos jaganya, tepat saat kepala pelayan itu hampir gila. Dia melihat Tina yang kelelahan. Apa sesuatu yang buruk menimpa Nona? Setelah sang butler menggunakan sihirnya, demam Miller akhirnya turun. Abel akhirnya bisa bernapas lega. Adik perempuan ini muncul entah dari mana mungil dan sudah berani memerintahnya. Menarik. Kini terobsesi dengan keselamatannya, dia pun menyuruh Tina memasang perangkap, menanam ranjau darat di sepanjang lorong kamar Miller. Hanya personel Bezin saja yang boleh lewat. Dia tak berhenti di situ. Teras bawah jendela semuanya. Jika ada yang terlihat mencurigakan, ledakkan saja mereka sampai hancur. Dia bahkan menugaskan penjaga yang tugas satu-satunya adalah menjadi perisai hidup. Akhirnya, dia berhasil mengamankan sistem keamanan tingkat dewa untuk Mia. Demi memastikan dia mendapat asupan serotonin hariannya, dia memerintahkan lukisan potret terbaru Mia dikirimkan kepadanya setiap hari. Dia akhirnya punya adik untuk dimanjakan, dan tugas sebagai pelindungnya ini benar-benar ditanggapi serius. Dia ingin Mia paham, kakak laki-lakinya adalah satu-satunya pria yang akan selalu dia butuhkan. Calon pacar. Mereka semua harus dibuang jauh-jauh ke galaksi lain. Tapi sayang, gadis malang ini memikul rahasia berat. Dia bisa memimpikan masa depan. Dan semua penglihatan itu sangat brutal. Dia melihat ayahnya mati tepat di depan matanya sendiri. Mia terbangun kaget dari mimpi buruk itu gemetaran. Lalu menoleh dan malah melihat seekor kucing raksasa bersantai di sebelahnya. Dengan ekor yang benar-benar menyala terbakar. Bukannya menyerang hewan buas berapi ini, malah mendekat, minta kepalanya dielus-elus lembut. Mia langsung terpesona oleh betapa halus bulu makhluk itu. Rasa takut dari mimpi buruknya pun memudar. Dia kembali tertidur pulas memeluk si kucing api raksasa itu. Usut punya usut, itu adalah familiar api milik Abel. Pria ini memang sudah terobsesi dengan adik kecilnya sejak hari pertama melindunginya dari balik bayangan. Saat tagih tiba keesokan harinya, Mia diperkenalkan pada pasukan pelayan barunya, Ben dan Doria, yang dipilih langsung oleh kakaknya. Dia juga mendapat kabar bahwa Tina butuh 3 hari istirahat total di ranjang untuk pulih dari luka-lukanya. Rasa bersalah pun langsung menyelimuti hati Mia. Doria dengan cepat maju untuk menghiburnya, menyuruhnya agar tidak perlu terlalu memikirkan kondisi Tina saat ini. Nah, ini fakta yang harus kalian tahu.
Makin rendah peringkat iblis, makin cepat mereka sembuh. Memang pengorbanan aneh. Iblis tingkat atas punya kekuatan gila, tapi jika mereka kena serangan, proses pemulihannya adalah mimpi buruk. Makanya, mereka selalu menyiagakan iblis kelas menengah dengan ilmu penyembuhan. Saat itulah Mia sadar, Butler Rufus bukan sekedar pelayan biasa. Kekuatan penyembuhannya benar-benar di luar nalar. Tiba-tiba saja Abel menerobos masuk ke kamar, memancarkan aura super heboh. "Hei, bola bulu kecil, ada apa?" Mia langsung membalas sengit. "Aku bukan bola bulu." Melihat adiknya cemberut seperti itu, Abel sampai menjerit dalam hati, karena dia terlalu imut. Si bola bulu merah muda ini benar-benar memancarkan pesona mematikan hari ini. Khawatir dia akan merasa sangat bosan. Karena dikurung terus, Abel menyarankan untuk jalan-jalan. Tapi Mia, yang sangat takut, tidak sengaja bertemu bibi dan paman jahatnya. Langsung menolak mentah-mentah ajakan itu. "Kita punya camilan di rumah, aku tetap di sini." Abel ganti strategi melemparkan umpan pancingan pamungkas. Tapi di luar camilannya jauh lebih enak. Ada permen kapas dan juga pai stroberi. Mendengar kata permen kapas, pertahanannya goyah. Tapi dia mulai bergumam lagi tentang orang-orang menakutkan di luar sana. Mendengar adiknya bicara begitu, amarah Abel seketika meledak. Ekspresi wajahnya langsung berubah sedingin es. Apa ada yang berani mengganggunya? Mia sekilas menangkap tatapan penuh bahaya itu. Abel buru-buru melembutkan ekspresinya. Berdeham pelan, lalu berjanji, "Kakakmu ini akan melindungimu dari segalanya." Melihat adiknya itu ternyata masih sangat ragu-ragu, dia pun mengeluarkan senjata rahasianya. "Sebenarnya aku ingin membelikanmu sebuah bros permata cantik. Ayo kita serbu toko perhiasan itu sama-sama." Begitu dia menyebut kata permata, mata Mia langsung terang benderang. Coba dari tadi dia pamer barang mengkilap. Gadis ini pasti sudah melompat ke dalam kereta 5 menit lalu. Selama perjalanan, Mia baru saja menyadari betapa gilanya level kekuatan ayah dan kakaknya. Kalian tahu, Abel sendiri santai duduk di peringkat 37 dalam daftar peringkat iblis, namun kakak tertua mereka, Cain, ranking 10. Tiap Abel membahas Cain, dia benar-benar kelihatan seperti penggemar berat. Cain adalah iblis kegelapan yang lahir pada hari kebanggaan. Saat masa pertumbuhan pertamanya dia sendirian, menghabisi semua iblis kuat di wilayahnya. Abel terus saja memujinya habis-habisan. Dan ini sukses membuat Mia sangat penasaran. Seperti apa wujud sang legenda? Ayah mereka menempati peringkat 2, dan nomor 1 dipegang Raja Iblis. Jelas sekali, sejak pertama kali dia menatap adik perempuannya, pria ini rela melakukan apa saja demi kebahagiaannya. Untuk membuat adiknya senang, dia menyewa seluruh toko perhiasan, agar Mia bisa memilih dengan tenang. Sang pemilik toko keringat dingin melayani tuan muda iblis ini. Mia terus menatap pada pajangan yang menyilaukan, bingung memilih, lalu mengabaikan semua batu permata mencolok itu dan fokus pada sebuah unicorn putih suci. Abel cemberut, mengira adiknya mencoba menghemat uangnya. Batu permata itu sangat kecil. Pemilik toko dengan gugup langsung menyela, kalau unicorn itu sebenarnya adalah barang paling mahal di toko tersebut. Abel tersenyum bangga. "Itu baru adikku, seleranya mahal." Mia kebingungan. Kenapa benda ini harganya paling mahal? Karena barang ini dibuat langsung oleh iblis tingkat tinggi dan diisi dengan kekuatan bawaan sang pembuat. Melihat tatapan kosong Mia, Abel menjelaskan bahwa iblis bisa mengisi permata dengan kekuatan sesuai keahlian mereka. "Aku mau lihat." "Itu terlalu rumit. Aku tidak mau menunjukkannya." Kamu sebenarnya hanya tidak tahu caranya, kan?" Sumbu kesabaran Abel langsung terbakar habis. "Bola bulu apa kamu sedang menejekku sekarang?" Dia langsung menyambar batu delima paling mahal untuk pamer kekuatan di depannya.
Tapi Mia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari unicorn itu. Benar-benar mahakarya yang memancarkan aroma manis seperti gula. Dia mulai membayangkan kalau sang pembuatnya pasti sangat menawan dan berharap bisa bertemu suatu hari nanti. Tapi Abel panik setengah mati di dalam hati karena baru menyadari unicorn itu dibuat oleh pewaris muda keluarga Beelzebub. Cowok brengsek yang tanpa henti memancarkan feromon menggoda selama 24 jam. Kalian pasti mikir, kenapa bola bulunya harus memilih barang buatan buaya darat itu? Abel memegangi kepalanya. Dia benar-benar tidak boleh membiarkan pria itu mendekat tanpa tata krama. Dia langsung menabrak bola bulu kecil itu. Lalu, dia memberikan tatapan mematikan pada pemilik toko. Tutup mulutmu soal Miller yang membeli unicorn itu, atau ucapkan selamat tinggal pada nyawamu. Abel mulai melamun memikirkan ini. Aroma keluarga mereka sudah cukup manis. Tapi, aroma si bola bulu kecil ini terlalu manis dan sangat memabukkan. Begitu dia dewasa nanti, aroma itu akan menjadi magnet bagi setiap iblis yang ada. Ayah tidak mengirimnya pergi ke istana sang raja. Ayah menyimpannya tetap di sini aman di rumah. Itu artinya, sebagai kakak, tugasku adalah melindunginya kan? Bajingan manapun yang mencoba mendekati area si bola bulu kecil harus siap menerima hajaran brutal. Akhirnya tiba saatnya beraksi. Abel sekarang sudah siap memamerkan kekuatannya. Mata Miller benar-benar tertuju padanya. Sebuah nyala api tiba-tiba muncul di ujung jari Abel. Dia menahan napasnya dengan sangat fokus. Tepat pada detik api itu menyentuh Ruby. Api itu langsung meleleh masuk ke permatanya. Miller menatapnya seolah dia adalah seorang bintang rock. Jadi, apa aku bisa melakukannya juga kalau sudah besar? Abel langsung mengangguk, dan Mila benar-benar melompat kegirangan. Dia mengelus Ruby tersebut, dan perlahan meresapi kehangatan di dalamnya. Abel mengabaikan tangannya, dan pemilik toko langsung mengeluarkan satu nampan penuh permata. Ada banyak bros untuk Miller. Dia langsung pilih bros kupu-kupu biru itu. Simple, elegan, dan yang terpenting, gampang digadai jadi uang. Lalu tiba-tiba dia sadar. Dia sering lihat desain kupu-kupu di rumahnya. Benar sekali. Kupu-kupu adalah lambang khas keluarga Duender. Mulai sekarang, kemanapun dia pergi, kalau ada bendera kupu-kupu, dia tahu itu wilayah keluarganya. Klan iblis lain juga punya logo mereka sendiri. Abel menyebutkan 10 keluarga lebih dalam satu tarikan napas. Tapi otak kecil Miller sudah kelelahan dan cuma berhasil mengingat satu nama, yaitu Hibit. Mungkin karena namanya gampang diucapkan. Setelah seharian penuh belanja, Miller pulang bawa hasil yang super banyak. Dia memang belum terbiasa sama kehidupan yang bahagia ini, tapi setidaknya rasa takutnya sudah benar-benar hilang. Sementara itu, di kastel besar yang dikelilingi bunga cowok pirang, sedang asyik melukis. Seekor unicorn suci muncul di dinding, seolah hewan itu merasakan sesuatu datang. Sepertinya hewan buas ini akhirnya menemukan tuannya. Sejak Grenduk Iblis punya anak perempuan kesayangan dia, jadi sangat muak melihat putra kandungnya. Anak perempuannya itu sangat penurut dan menggemaskan. Saat mereka saling tatap, dia langsung lompat minta peluk, benar-benar penuh cinta. Sedangkan putranya cuma bikin pusing kepala. Setiap kali ngobrol, pasti berujung ribut. Dia rasanya ingin menendang anak itu keluar. Tapi ayah dan anak ini punya satu misi. Siapapun yang melukai Nila harus mati. Tepat saat itu, Miller bangun dan melihat ayahnya sudah pulang. Dia langsung memeluk ayahnya untuk bermanja-manja. Sang Grenduk menatap putri kecilnya yang manis dan merasa sedikit bersalah. Karena saat wanita itu datang untuk membuat masalah, dia sama sekali tidak ada untuk melindunginya. Sikap santai Miller adalah satu-satunya hal yang bikin dia tetap waras. Grenduk memberitahu Miller kalau mereka akan pergi ke pohon dunia untuk mencari tahu kapan tepatnya dia lahir
dan juga untuk memanggil familiar miliknya sendiri. Makhluk yang cuma patuh padanya dan akan menemaninya sampai akhir hayat. Miller terpukau. Seperti apa wujud familiar milik ayahnya? Tiba-tiba saja, sayap kupu-kupu raksasa membentang di belakang sang Granduke. Lalu, seorang peri kupu-kupu berambut merah mengintip keluar. Ini familiarku Era. Ayo sapa dia. Era tidak bisa bicara dan sembunyi malu-malu di belakang Granduke. Melihat itu, Miller sangat ingin segera punya partner sendiri. Coba kita perhatikan. Dia butuh seseorang untuk menjaganya. Dengan begitu, meskipun monster mimpi buruk itu muncul, dia tidak akan merasa terlalu ketakutan lagi. Familiar dan tuannya punya ikatan batin. Mereka benar-benar bisa saling bicara lewat jiwa mereka. Saat ini, Era sedang memuji betapa imut dan menawannya Mila itu. Miller berdiri tersenyum kegirangan, tapi dia tidak sengaja jatuh ke belakang. Sang Granduke langsung menangkapnya di udara. Miller menatap wajah ayahnya yang tiba-tiba serius dan khawatir tata kramanya berantakan. Lagi pula, dia kan baru saja masuk ke keluarga ini. Kalau dia terus bersikap seperti anak nakal, ayahnya mungkin akan membencinya. Merawatmu adalah suatu kehormatan buatku. Kamu tidak perlu takut. Tapi Miller sudah setengah tertidur dan sama sekali tidak mendengarnya. Abel lalu bertanya pada ayahnya soal kakak laki-lakinya Kane. Ternyata, si kakak akan pulang untuk pesta perayaan Miller. Oh, dan sang raja juga mau datang ke pesta itu. Abel cuma bisa mengeluh. Setiap kali raja menatapnya, tatapannya itu seolah dia ingin memakannya hidup-hidup. Kalian harus tahu, kalau sekali Abel mulai mengoceh, ia tidak akan berhenti. Sang Granduke cuma menatapnya dalam diam. Dilihat dari sudut manapun, anak laki-lakinya ini memang tidak ada apa-apanya dibanding anak perempuannya. Sang Duke memancarkan aura kematian. Bahkan, putra kandungnya sendiri tidak akan berani. Mari kita saksikan, berani mendekat tanpa pikir panjang. Cuma putri kecilnya yang nekat langsung melompat ke pelukannya tanpa ragu sedikit pun. Tiba-tiba, sang Granduke langsung merasakan kepanikan yang luar biasa. Bagaimana kalau dia gagal menangkapnya? Bagaimana kalau jatuh? Ya ampun, putrinya ini benar-benar terlalu imut. Rasanya dia ingin pamerkan putri gemasnya ke seluruh dunia. Tapi, di saat yang bersamaan, ingin mengurungnya agar cuma dia yang bisa melihatnya. Tapi saat menatap putranya sekarang, cuma ada rasa kesal luar biasa. Dia dengar bocah ini membawa Miller jalan-jalan saat dia pergi. Dia pun langsung memberinya misi agar bocah ini tetap jauh dari Mila. Pergi sana dan tangkap seekor Minotaur. Aku harus membuat pil vitalitas untuk Mila. Kenapa harus aku? Aku ogah. Aku cuma mau main sama si bola bulu. Tunggu, bocah ini beneran berani memberinya julukan aneh bola bulu. Nyali yang besar. Abel jelas tidak tahan memprovokasi ayahnya. Asal kau tahu saja nama si bola bulu itu Miller. Ayah pasti tidak tahu kan? Sang Granduke jelas tidak terima sikap Tenyu itu. Dia langsung murka memanggil monster panggilannya untuk benar-benar melempar bocah itu keluar ruangan. Tapi Abel sama sekali tidak mundur ketakutan. Dia langsung memanggil roh jaguar raksasa. Boom! Bentrokan dua alpa sejati dimulai. Tapi tunggu, sebelum baku hantam ayah anak ini pecah realita menyapa. Mereka, kalian dan aku tahu ada urusan penting. Wanita sialan itu menculik Mila. Sekarang, saatnya balas dendam. Mode iblis sepenuhnya aktif demi membalas penyiksaan yang putrinya rasakan. Dia membakar habis seluruh kediaman Count menjadi lautan api. Tidak ada jalan keluar. Sementara itu, Abel dan ayahnya berhasil melacak lokasi pasti tempat Mila dulu bertahan hidup. Tepat di dalam ruangan sempit dan kotor itu, mereka menemukan potongan-potongan kertas yang penuh dengan coretan. Abel membaca kata-kata menyedihkan itu dengan keras. Aku membunuh ibu. Sebelumnya, sang Granduke sudah menangkap si Count Ebron.
Dia memeras semua fakta dari bajingan itu, tapi melihat realita kelam ini secara langsung. Hal ini memicu campuran rasa sakit yang menyiksa dan kemarahan mutlak. Dia nyaris bisa merasakan siksaan yang Miller alami. Dengan mata lebih gelap dari jurang, dia melepaskan aura kematiannya, mengutuk semua orang di mansion itu untuk merasakan penderitaan mati di dalam sebuah siklus tanpa akhir. Keadilan ditegakkan. Kembali ke masa kini, Miller bergerak terbangun oleh bisikan pelan. Lewat mata mengantuknya, dia melihat 3 pelayan yang bucin kepadanya sedang asik menggambar potret dirinya. Rupanya, setiap gerakan sekecil apapun terlihat super imut bagi mereka. Mereka memujinya tanpa henti. Ini sih murni kelakuan fans fanatik sejati. Kami memuja nona muda seumur hidup. Kami rela menerjang tembok demi dirimu. Melihat Miller akhirnya sadar, ketiganya langsung buru-buru berlari keluar untuk menyiapkan makanannya. Saat itu juga, Miller langsung melihat sketsa yang coba mereka sembunyikan di bawah kolong meja. Dia mengambilnya. Di dalam gambar itu, dia terlihat seperti malaikat yang tertidur. Manis dan sangat menawan. Apakah ini aku? Berapa banyak filter kecantikan yang mereka pasang di gambar ini? Mendengar langkah kaki Miller, panik melempar potret itu kembali ke bawah meja. Bu! Dia tidak sengaja membentur dahinya. Tina melihat lukanya, menjatuhkan baskom air karena ngeri, dan langsung berlari keluar sambil berteriak memanggil sang kepala pelayan. Dramanya sungguh berlebihan, sampai semua pelayan di rumah itu menyerbu kamar tersebut. Super panik melihat kondisi Miller. Apakah nona muda terluka? Apakah dia baik-baik saja? Apa? Tulang rusuknya patah? Ya ampun nona, bisa napas tidak? Tolong bicara pada kami. Miller sungguh benar-benar terdiam melihat reaksi super lebay ini. Lalu tiba-tiba Tina kembali menerobos masuk, menyingkirkan kerumunan fanboy itu. Dia langsung menggendong Mila menenangkannya, dan berjanji kalau sang kepala pelayan sudah dalam perjalanan ke sini. Lalu dia berbalik untuk pamer pada para pria itu. Cuma aku yang boleh memeluk nona muda. Kocak banget kan? Haha, rasakan itu. Para pria itu benar-benar mendidih cemburu. Tiba-tiba, sang kepala pelayan muncul memakai piyamanya. Jelas masih sangat setengah sadar dan bingung. Dia mulai mengobati benjolan di kening Miller, tapi mendadak kaku. Ada yang tidak beres nih. Ekspresi seriusnya membuat Mila berkeringat sampai dia menjatuhkan bomnya. Anda tumbuh tanduk. Otak Miller langsung melek sesaat. Di luar, para pelayan fanboy bersorak heboh. Miller kemudian melihat ayahnya masuk dan melompat ke pelukannya. Dia dengan sangat tenang mengumumkan, "Putri kesayanganku sudah menumbuhkan tanduknya. Hari ini resmi jadi libur keluarga." Benar-benar sangat berlebihan. Tina menjelaskan bahwa para tuan muda juga punya perayaan hari tanduk mereka sendiri. Tapi, milik Anda jauh lebih spesial, Nona. Intinya, hari ini adalah perjalanan besar menuju pohon dunia. Abel sudah nongkrong di depan pintu siap menunggu kedatangan Miller. Pakaian Abel sangat keren hari ini, dan Miller sungguh terkesan. "Hei Abel, kamu lumayan populer ya." Melihat adiknya, jarang sekali menatapnya dengan rasa penuh kagum. Abel mengibaskan tangannya dengan sangat narsis. "Dasar bola bulu. Kepopuleranku itu seperti udara." Udara betulan. Alias tidak terlihat. Oh, jadi dia tidak populer. Tragis. Miller mendadak merasa kasihan pada kakaknya yang halu. Di dalam kereta, Mila mulai panik parah. Bagaimana kalau mereka berpapasan dengan Kroco Raif? Santai katanya. Kalau ada keributan di wilayah netral, pohon dunia akan memanjangkan cabangnya dan langsung memblokir mereka. Tapi Mila tetap saja gelisah. Dia ini kan hibrida, orang suci dan sesosok iblis. Apa pohon dunia akan mengiranya sebuah bal? Mereka akhirnya tiba dalam waktu singkat. Sebelum mereka sempat keluar,
Miller menatap pohon raksasa yang berdiri tegak di sana dalam keheningan. Dia menangkap sehelai daun yang gugur dari udara. Daun itu benar-benar menyala terang. Miller menatap benda mengkilap di tangannya. Ding! Ide jenius untuk meraup uang melintas di kepalanya. Aku mau menjual ini. Tapi sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, dia dipotong oleh tawa yang super histeris. Abel terkulai di kursinya, tertawa setengah mati. Kamu pasti jadi iblis pertama dalam sejarah yang mencoba berbisnis menjual daun suci. Dia baru sadar, adik perempuannya adalah cewek mata duitan yang super terobsesi dengan cuan. Sementara itu, sang Grenjuk iblis malah berpikir putri kesayangannya sudah ditakdirkan untuk menjadi taipan bisnis keluarga. Masih muda tapi otaknya sudah bisnis. Langsung mengamankan keuntungan murni tanpa modal sepeser pun. Putriku memang benar-benar jenius. Milo tentu saja bingung. Dia sama sekali tidak berpikir sejauh itu. Dia cuma menganggap benda itu berkilau dan cocok dijadikan pembatas buku yang epik. Dia sama sekali tak menyangka ayahnya akan mendukung idenya. Ayahnya benar-benar memuji habis-habisan jiwa kewirausahaannya itu. Mia mengangguk mantap dengan wajah super serius. Ayahnya ternyata mendukungnya 100% penuh. Dia jelas harus memenangkan misi ini dan bikin ayahnya bangga, karena mereka sudah memesan tempat sejak jauh-jauh hari. Seorang biksu langsung menggelar karpet sambutan untuk mereka bertiga. Tapi sungguh sangat sial. Klan Raisin mendadak memutuskan untuk mengacaukan pesta mereka hari ini. Coba tebak, siapa yang Mia lihat? Cowok pirang misterius menatap ke arahnya. Poni berantakannya nyaris menutupi seluruh bagian wajahnya. Pria itu terlihat buram dan sangat misterius. Cowok itu menyeringai, mengangkat satu jari ke depan bibirnya untuk memberi isyarat diam pada Mia. Saat Mia sedang dikawal menuju pohon dunia untuk persiapan BAM, tiba-tiba seseorang mendorongnya dengan sangat kasar. Ternyata itu adalah bocah Rayazane yang super arogan. Minggir kau pecundang! Aku ini keturunan langit, jadi aku jelas punya akses prioritas di sini. Ayah dan kakak lelakinya langsung masuk ke mode super protektif. Aura gelap berkobar mengerikan. Mereka sudah bersiap memberi bocah ini pelajaran yang menyakitkan, tapi Mia menahan mereka. Kalian lihat aura sombong keluarga itu. Mia memutuskan untuk mengurus hukuman itu sendiri. Berdiri dengan penuh percaya diri, dia menuntut permintaan maaf dari bocah nakal itu. Anak itu mendengus dengan angkuh. Lah, ini kan memang giliranku. Kenapa kalian para iblis bisa memotong antrean? Biksu itu menyela. Karena kalian datang 30 menit terlambat. Tapi bocah itu mengabaikannya begitu saja. Cuma setengah jam. Siapa sih yang peduli soal waktu seakurat itu? Mia menepuk jidatnya sendiri, melihat kelakuan tak tahu malu ini. Tidak disiplin tapi malah pamer dan mencari masalah demi perhatian. Bocah ini mengabaikan logika dan bersikeras untuk menerobos masuk. Sebagai keturunan langit tingkat tinggi, masa dia harus antre di belakang para iblis? Oke, cukup. Kesabaran Mia benar-benar meledak. Sedikit keributan tidak akan membuat mereka dilarang, kan? Mia diam-diam bermanuver ke belakang bocah itu. Dia mengambil ancang-ancang, lalu menendang pantatnya dengan keras. Karena tidak siap, dia jatuh tersungkur parah. Dia memelototi Mia tajam, terlalu syok untuk bicara. Lalu tangisannya pecah memanggil ibunya seperti bayi. Kedua orang tuanya langsung mendidih, benar-benar menggertakkan gigi menahan amarah. Grenduk langsung memeluk Mia dalam pelukan pelindungnya. Suaranya sedingin es. Kau mendorong putriku duluan, tapi kau masih sok berkuasa, tanpa minta maaf sedikit pun. Aura mengerikan yang memancar darinya akhirnya menyadarkan sang ayah bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Itu adalah Grenduk dari Edinburgh. Sejak kapan dia punya anak? Menyadari dia sedang mencari masalah dengan sosok super kuat yang asli. Pria itu panik menyuruh putranya minta maaf. Tapi bocah itu sama sekali tidak peka dengan bahaya ini.
Dia terus bicara omong kosong. Sementara itu, aura sang Grenduk terasa mencekik. Kehadiran yang benar-benar mengintimidasi menghancurkan seisi ruangan. Sang ayah berkeringat dingin. Dia tidak punya pilihan selain bersujud kepada Mia untuk memohon ampun. Melihat pria itu sekarang benar-benar ketakutan dan tulus. Mia membiarkannya pergi. Dia menghampiri anak itu dan ikut meminta maaf atas tendangan pantat tadi. Anak itu terlihat sangat malu sekarang. Dia memalingkan wajahnya, terlalu pengecut untuk menatap matanya. Drama selesai. Mia melangkah pelan di bawah pohon dunia yang menjulang tinggi. Dia mengulurkan tangan menunggu sang raksasa kuno merespons. Detik saat jarinya menyentuh kulit pohon itu. Bam! Tautan mental instan. Pohon dunia itu langsung cocok dengan iblis merah muda yang menggemaskan ini. Ternyata, Mia adalah iblis mimpi yang lahir di hari penipuan. Kecocokan 100% ini membuktikan dia ditakdirkan untuk naik level menjadi sosok yang sangat luar biasa kuat. Daun berguguran menyentuh wajahnya. Kalian tahu, Mia diam-diam bertanya apa dia bisa mendapat roh pendamping juga. Pohon dunia itu jelas mengiyakan. Lagi pula pendampingnya nanti akan mewarisi kekuatan mimpi yang sama dengan tuannya. Dalam sekejap, Mia langsung berteleportasi ke sebuah dimensi aneh. Dia benar-benar bersantai di atas awan yang mengambang. Apakah ini dunia? Tempat para pendamping berkumpul? Mia melompat di antara awan, menikmati waktu paling menyenangkan. Tapi tunggu dulu, di mana partnernya? Dia lalu mengeluarkan mainan unicorn yang dia beli sebelumnya dan memanjatkan doa. Tolong bantu aku menemukan sahabat kecil yang lucu untuk berbagi mimpi indah. Suara tapak kaki kuda bergemuruh dari kejauhan. Mia sontak membuka matanya dan menyadari dia sedang menunggangi punggung seekor makhluk agung. Halo Mia, tolong berikan aku sebuah nama. Mia menatap lurus pada pendamping yang baru saja muncul entah dari mana. Dia membeku benar-benar tidak siap. Dia bahkan belum memikirkan nama apapun. Bagaimana kalau ini menghilang sebelum dia sempat menamainya? Tunggu dapat sudah. Sebuah nama yang selembut bulu putihnya. Sudah pasti menyukainya. Mari kita saksikan. Mulai sekarang aku adalah sutamu. Penuh semangat, Mia langsung memamerkan teman barunya kepada sang ayah. Bulu putih murninya bersinar terang, dipadukan dengan sepasang mata zamrud raksasa yang memancarkan kepolosan absolut. Bagi Abel, melihat pemanggilan unicorn secara langsung seperti ini adalah pengalaman pertamanya. Adik perempuan kecilnya ini sungguh legendaris. Berhasil memanggil familiar super langka. Makhluk ajaib ini rupanya sudah setia menunggu tuannya sejak lahir. Walaupun antrian panjang tadi sangat menyiksa, pertemuan ini terasa sepadan. Suta dengan manja menggesekkan hidungnya ke pipi Mia saat mereka bersiap pulang. Di saat bersamaan, pikiran Mia terus kembali teringat pada sosok cowok pirang misterius itu. Tapi anehnya, sepertinya hanya dia yang bisa melihat cowok itu. Padahal, tatapan mereka jelas saling bertemu. Apakah itu cuma halusinasi? Rasa melankolis tiba-tiba menghantam Miller, meninggalkan sensasi sesak di dadanya saat sosok itu menghilang. Tiba-tiba, cowok pirang misterius tersebut muncul kembali. Cowok itu sama sekali tidak menyangka bocah ini bisa menyadari kehadirannya. Dia segera melepas kalung menonaktifkan sihir tak kasat mata. Aroma tubuhnya yang begitu memikat langsung membuat semua orang menoleh. Dia sadar gadis ini sangat istimewa. Sebuah anomali mutlak. Sesosok iblis perempuan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun serius, bagaimana gadis itu bisa melihatnya? Mengabaikan kebingungan itu, ia mulai berjalan mendekati pohon dunia. Ia harus segera memverifikasi sebuah ramalan kuno. Prediksi suram bahwa dirinya akan mati demi orang lain. Sementara itu, untuk merayakan Miller yang berhasil mendapat familiar, sang ayah iblis rupanya sedang merencanakan hadiah super gila. Bagaimana kalau ayah tebas kepala kaisar supaya bisa kamu jadikan bola sepak, nak? Ah, tidak, lupakan saja. Wajahnya terlalu jelek.
hanya akan merusak pemandangan matamu saja. Mungkin ayah culik raja rendahan saja untuk jadi budak pribadimu. Ya ampun, lelucon sang ayah benar-benar mengerikan. Abel hanya bisa melihat ekspresi canggung ayahnya sambil menahan rasa malu yang luar biasa. Dengar bola bulu dia itu sungguh serius. Beberapa tahun lalu, saat Abel memanggil familiarnya sang ayah dengan santainya, menghadiahkan bayi wyvern ganas kepadanya, dia hampir mati. Tentu saja, Miller merasa ide hadiah itu sangatlah sinting. Tidak mungkin dia menerima hadiah psikopat ini. Keinginannya jauh lebih sederhana. Ia hanya ingin belajar selayaknya pemula di dunia iblis ini. Dia masih sangat lemah dan tanpa keahlian. Bagaimana kalau ayah memiliki anak perempuan lain yang jenius? Jika anak itu jauh lebih kuat dirinya, pasti akan dibuang. Makanya, dia harus bekerja keras. Dia butuh kekuatan absolut. Kekuatan adalah segalanya di sini. Jadi apa tepatnya yang ingin kamu pelajari, nak? Aku ingin menguasai kekuatanku. Oh, dan belajar strategi bisnis tingkat tinggi untuk mengeruk kekayaan. Sang Grenduk menatap putri kecilnya yang ambisius ini. Hatinya meledak penuh kebanggaan. Ia langsung menjentikkan jarinya untuk mendatangkan tutor terbaik dan paling mahal sedunia. Sementara itu Abel sama sekali tidak paham dengan logika sang adik. Jika kalian pasti mikir hal yang sama kan? Kenapa Miller tidak langsung minta harta ayahnya? Miller memang serakah. Tapi harta pemberian tak akan pernah semanis hasil keringatnya sendiri. Gadis ini bertekad menjadi raja bisnis, siap mendominasi seluruh pasar perhiasan dunia iblis. Malam harinya, Mila memanggil Suda untuk sesi pelukan. Namun, karena ukuran monster ini jauh lebih besar dari kasurnya, Mila pun bersiap untuk tidur di lantai bersamanya. Tapi, sungguh ajaib. Sudah mendadak menyusut menjadi sebesar boneka mungil yang sangat lucu. Sekarang ia bisa memeluknya semalaman penuh. Serius teman tidur yang paling sempurna. Keesokan harinya, Miller secara resmi memulai sesi belajarnya dengan super serius. Ia mendorong pintu ruangan dan menemukan seorang wanita berambut panjang yang sangat anggun sedang menunggunya. Sang master para elit. Regulations, then download and filter again, according to the content theme we are producing. We have image files like this. I guarantee that these images are taken from YouTube's system, Google's system, and comply with Section 107, that is Google's Fair Use Content Reuse Law. I have researched and searched for all this content. Now I will make about the process that I create a video to publish on YouTube. The software, the main software we use is CapCut in the part with CapCut software first.